Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurah Khomar Biarsyah dengan NIC CP 232 dari Studi Independen Bersertifikat BTSitas MSc Bebas 7 dari Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya akan menunjukkan tentang stock level pada modul inventory dan menunjukkan bagaimana cara melakukan packaging pada modul inventory. Nah, pertama-tama teman-teman login terlebih dahulu pada Odoo-nya. Setelah login, jangan lupa untuk ke menu settings untuk mengaktifkan developer mode-nya. Setelah itu kita ke bagian aplikasi dulu. Sebelumnya silakan teman-teman install terlebih dahulu modul inventory-nya. Sebelum lanjut pada tahapan berikutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang inventory. Inventory menurut Navarin, persediaan atau inventory adalah barang yang diperoleh dan tersedia dengan tujuan untuk dilakukan proses dijual atau dipakai dalam produksi atau dipakai untuk keperluan non-produksi dalam siklus kegiatan yang normal. Modul inventory pada Odoo digunakan untuk mengatur stok bahan baku pada persediaan. Dalam modul ini, kita bisa mengetahui alur barang masuk, disimpan, hingga digunakan dalam proses manufacturing. Stock level yaitu tingkat kepersediaan yang pada jumlah barang, bahan baku yang harus dipertahankan oleh bisnis untuk melanjutkan kegiatan mereka dan menghindari situasi seperti kekurangan atau kelebihan persediaan. Nah, packaging yaitu dalam proses produk dapat di-pack dalam satu kesatuan produk yang dapat di-pack dalam satu modulnya. Nah, langsung saja kita ke bagian inventory. Di sini kita akan melihat terlebih dahulu stoknya, dan stok tersebut berada pada reporting. Nah, jika dibandingkan dengan modulnya sini, untuk stock level pada inventory dapat diperiksa menggunakan menu inventory reporting. Laporannya terdiri dari 3 jenis, yaitu inventory report, valuation, dan juga product move. Karena di sini tampilan saya munculnya produk stock, location, move histories, move analysis, valuation, dan juga inventory aging. Nah, apa yang membedakan di antara 3 ini? Nah, untuk stok, reporting stock itu melihat stok barang yang ada di gudang. Kemudian ada yang namanya location. Location itu berdasarkan lokasi penyimpanan di gudang. Kemudian ada move histories, melihat riwayat perpindahan barang dari penerimaan, transfer hingga pengiriman. Kemudian ada move analysis, itu analisis perpindahan barang antara berbagai gudang atau lokasi. Kemudian ada namanya inventory aging, itu melihat umum stok untuk mengatur seberapa lama berada di inventory. Nah, kita langsung saja ke bagian atau bisa dikatakan kalau laporan stock aging yaitu menganalisa usia stok dan ditentukan tingkatan stok untuk fast moving dan slow moving stok dengan mudah dan praktis. Kita ke bagian stok terlebih dahulu. Di sini ditampilkan ada nama produknya, kemudian ada unit cost-nya yaitu biaya per unit, kemudian ada total value-nya, nilai total produk yang ada di stok berdasarkan unit on hand yaitu jumlah produk yang tersedia secara fisik. Nah, free to use yaitu artinya jumlah produk yang dapat digunakan. Kemudian ada yang namanya incoming, produk yang sedang dalam proses pengiriman. Kemudian ada yang namanya outgoing, produk yang sedang dalam proses pengiriman keluar dari gudang. Nah, di sini ada historisnya di situ menampilkan riwayat aktivitas produknya. Kemudian replenishment itu opsi untuk melakukan pengisian ulang stoknya. Kemudian ada lokasinya. Di sini saya akan coba menampilkan salah satu produknya. Di sini produknya ada kesampaian text, kemudian ada warnanya dan juga ini. Nah, sini ada strawberry produknya, invoicing price-nya, delivery quantity, invoice sales price-nya ada 750. Customer tax-nya di sini tidak gunakan pajak, kemudian cost-nya ada 0, internal service-nya, produk kategorinya ada all sellable, self furniture. Nah, selanjutnya kita ke bagian location. Nah, location menunjukkan lokasi produk. Di sini ada lokasi produknya, kemudian nama produknya, kemudian sini kita bisa lihat package-nya. Ini ada nomor package-nya itu misalnya pack 013 ada nomor referensi paketnya. Kemudian ada yang namanya lot serial number. Sini kita bisa klik lot serial number-nya.
itu nomor seri atau untuk mengidentifikasi batch produknya. Kemudian ada on hand quantity, itu jumlah produk yang tersedia di lokasi tersebut. Kemudian ada reserved quantity. Nah, reserved quantity adalah jumlah barang yang sudah dipesan dan tidak bisa digunakan. Jadi tersedianya on hand quantity-nya ada 80, tapi yang tidak bisa digunakan adalah 15. Nah, kemudian kita ke bagian move histories. Di bagian move histories ini terdapat tanggal, referensi, itu nomor referensi barang. Nah, move histories itu riwayat pergerakan barang. Kemudian di sini ada nama produknya, ada lot serial number-nya lagi. Kemudian ada from-nya, dari asal barangnya dari mana, kemudian akan tujuannya produknya ini ke siapa. Kemudian ada quantity-nya dan statusnya down. Di sini statusnya bisa down atau cancel, tapi di sini menampilkan bahwa semua adalah down. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah move analysis. Move analysis tadi kan sudah dijelaskan bahwa analisis perpindahan barang antara berbagai gudang atau lokasi. Ini. Kemudian kita ke bagian valuation. Itu melihat evaluasi inventaris atau bisa dikatakan penilaian terhadap nilai stok barang. Di sini ada date-nya, kemudian ada referensinya. Itu tanggal penilaian persediaan. Ini date-nya tanggal persediaan. Kemudian move quantity yaitu jumlah barang yang bergerak atau berubah selama periode tertentu. Kemudian ada yang namanya total value, nilai total dari produk tersebut. Company itu perusahaan yang memiliki produk tersebut. Oke, selanjutnya sini kita kan selanjutnya inventory aging, melihat umur atau stok untuk mengetahui seberapa lama. Oke, selanjutnya kita ke bagian konfigurasi, kemudian kita ke menu settings untuk melakukan packaging. Nah, sini teman-teman silakan aktifkan package-nya, kemudian kita klik save. Nah, setelah kita klik save, di sini kita akan melakukan packaging terlebih dahulu, dan di sini kita untuk melakukan packagingnya itu kita ke modul purchase. Nah, di sini kita lakukan new terlebih dahulu, dan teman-teman bisa saja sini saya bersedia saja. Kemudian active ini saya taruh tanggal 11, itu perkiraan barang yang akan datang. Kemudian add produknya biasanya yang sudah tersedia, ini saya akan yang kemudian quantity-nya saya taruh 8, saya taruh 12 saja. Kemudian unit price-nya itu satu harga produknya 120.000. Kemudian taxes-nya saya tidak pakai. Kemudian kita save dulu, save manually. Nah, di sini akan muncul nomor serinya. Nah, kemudian seperti biasa kita akan melakukan review send by email. Di sini teman-teman bisa melihat dokumennya terlebih dahulu atau langsung send saja. Nah, sini dia berubah menjadi review send. Kemudian kita confirm order. Setelah kita confirm order, kita ke bagian receive. Nah, di bagian receive ini terdapat impact. Nah, di sini demand artinya sebuah permintaan barang yang mereka inginkan. Misalnya mereka memintanya 12, quantity yang diberikan juga 12 misalnya. Kalau misalnya demandnya 12 tapi kuantitinya cuma bisa kirimnya cuma 10, artinya tidak mencukupi suatu stok tersebut. Sini kita kuantitinya 12. Kemudian di sini source dokumennya sudah muncul. Kemudian kita put impact terlebih dahulu. Ini untuk dikasih packaging harganya. Setelah kita put impact, kita melakukan validate datanya. Setelah kita melakukan validate datanya, kita ke bagian package. Setelah kita ke bagian package, ini akan muncul part 0040 yang artinya nomor referensi dari paket yang kita buat tadi. Ini akan muncul nama produknya dan juga quantity yang taruh. Nah, di sini shipping weight-nya
shipping weight itu adalah berat pengiriman paketnya. Karena di sini kuantitinya yang kita pesan adalah 12. Ini 0,12 kg. Kemudian ada yang namanya company. Company itu perusahaan produk tersebut. Kemudian sini ada tertulis unpack. Nah, unpack itu artinya untuk membuka paket dan mencatat barang-barang yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kita ke bagian packet transfer. Di sini akan melihat alurnya. Nah, sini sebenarnya pack date itu tanggal pembuatan paketnya. Kemudian package transfer di sini akan muncul referensinya, from-nya dari partner vendor. Kemudian ditujukan ke bagian warehouse stock, kemudian kontaknya tadi Azure Interior, skill datanya, kemudian ada source dokumennya ini, kemudian ada company dan statusnya sudah done. Nah, di sini ada dua cara lagi. Kalau yang ini secara detail, secara spesifik. Nah, kalau misalnya di inventory, kita juga bisa melakukan packages. Nah, di sini di bagian produk, kemudian packages. Kemudian kita klik new baru. Nah, new barunya di sini pakai referensinya sudah tersedia. Kemudian shipping weight-nya misalnya 9. Kemudian di sini tidak bisa kita klik ya produknya. Jadi kita cuma bisa shipping weight-nya dengan package tipe. Package tipe ini itu jenis paket dalam bentuk apa, yaitu misalnya kita pilih yang box atau yang pallet. Nah, sini saya akan pilih yang pallet, yang box. Kemudian kita save. Setelah kita save manually, kita akan package transfer. Nah, package transfer di sini belum muncul. Nah, sini kita melakukan new terlebih dahulu. Kontaknya di sini akan ditujukan kepada siapa? Abigail Ross. Kemudian operation tipe-nya misalnya Euro Company Recaps. Nah, di sini sudah benar destinasi location-nya. Kemudian source dokumennya di sini tidak ditampilkan, berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian produknya di sini kita bisa yang tersedia. Demandnya sini misalnya permintaan yang diminta adalah 17. Kemudian kita save dulu manually. Di sini sudah muncul kodenya. Kemudian marks as to do untuk melakukan ready. Nah, setelah kita melakukan ready, kita tulis lagi 17. Kemudian kita patin pack. Setelah kita patin pack dan semuanya sudah benar, kita lakukan validate datanya. Setelah kita melakukan validate datanya, kita ke bagian package. Nah, di sini package-nya di sini 42. Nah, ini sudah muncul. Shipping weight-nya adalah 0,17 kg. Kemudian kuantitinya 17. Produknya storage box. Kemudian kita ke bagian package transfer. Ini bisa dilihat bahwa referensinya ada ini from-nya dari partner vendor to warehouse stock. Kemudian kontaknya Abigail Ross. Skill datanya tidak ada. Yang tadi bisa dibedakan. Kalau yang tadi di sini source dokumennya muncul, sedangkan di sini tidak muncul dan statusnya done. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.